Kita lanjutkan lagi di bagian akhir. Bung Febri, boleh ditanggapi tadi bahwa pengacara dari keluarga Brigadir Yosua menyebutkan ini seharusnya otaknya adalah klien Anda, Putri Chandrawati. Ya, itu kami pastikan keliru ya. Satu, di dakwaan sama sekali tidak disebutkan seperti itu. Jadi kalau dakwaan saja dibangun dengan asumsi-asumsi kami baca, apa yang disampaikan tadi itu lebih asumsi lagi, lebih asumtif lagi. Kenapa? Karena ada satu peristiwa penting yang dihilangkan dari dakwaan. Itu kami sampaikan di eksepsi kemarin ya. Jadi kalau kita bicara proses persidangan kan kita nggak bicara menang kalah, Anggi. Kita bicara bagaimana menemukan kebenaran, di ruang tengah itu ada fakta, menemukan kebenaran dari perspektif jaksa penuntut umum dan kuasa hukum. Nah, untuk menemukan kebenaran itu nggak boleh ada fakta yang dihilangkan. Kami menemukan banyak sekali fakta yang dihilangkan. Misalnya dalam peristiwa di Magelang. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada fakta yang dituangkan Ricky disuruh manggil Joshua. Padahal sebelumnya ada fakta yang jauh lebih penting yang dihilangkan. Yang kami sebut dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada saat itu. Banyak yang bertanya apakah ada buktinya dugaan kekerasan seksual tersebut. Apakah buktinya hanya satu keterangan Bu Putri saja. Setelah kami identifikasi dari berkas yang ada, setidaknya kita bisa klasifikasikan ada 4 bukti dugaan kekerasan seksual tersebut. Satu, pernyataan Bu Putri sebagai korban kalau dari perspektif kekerasan seksual. Itu sudah disampaikan di BAP 26 Agustus 2022. Kemudian ada hasil pemeriksaan psikologi forensik oleh tim yang punya keahlian untuk melakukan assessment psikologi forensik terhadap bukan hanya terhadap Bu Putri, terhadap seluruh tersangka lain dan juga beberapa saksi yang lain. Itu laporannya tertanggal 6 September 2022. Sebentar, saya potong sedikit terkait dengan hasil psikologi forensik ini. Keterangan yang ketiga, bukti yang ketiga adalah keterangan ahli yang dituangkan di BAP pada September 2022. Dan yang keempat, ini bukti yang juga sangat penting agar publik juga tahu, ada yang disebut circumstantial evidence. Peristiwa setelah di kamar itu, Bu Putri ditemukan tergeletak dalam keadaan tidak sadar, itu confirm di beberapa saksi. Jadi apapun peristiwa yang terjadi di kamar, di luar kamar ditemukan Bu Putri tergeletak, dan kemudian dalam keadaan setengah pingsan, keringatnya sampai basah, kemudian dibawa ke dalam kamar, dan di kamar ditemukan oleh saksi kondisi kamar itu spraynya berserakan dan lain-lain. Itu bukti yang dihilangkan atau fakta yang dihilangkan dalam dakwaan. Tiba-tiba itu tidak disebutkan, makanya kami munculkan di eksepsi kemarin. Sebelumnya Anda bilang ada rangkaian sebelumnya yang tidak dimasukkan dalam dakwaan ya. Bagaimana menjelaskan ini sehingga logika publik, let's say lah, kita bicara publik bisa menerima bahwa ini memang adalah perkosaan ketika Putri Chandrawati tetap memanggil Joshua ke dalam kamarnya. Kalau memang dia merasa terancam ada kekerasan seksual ataupun pelecehan ataupun pemerkosaan katanya, bagaimana seorang korban masih meminta dipanggil itu pelaku? Itu juga kami tanyakan secara langsung kepada Bu Putri, kami tanyakan juga kepada orang-orang yang ada di sana. Jadi jangan berpikir hanya ada 2 orang di sana, ada orang-orang lain. Waktu itu Ricky dan Richard itu sedang bertugas di Magelang mengantarkan anak Pak Sambo dan Bu Putri, kemudian ditelepon untuk pulang, dan mereka tahu ada kondisi ketika Kuat sempat berteriak ke Joshua karena melihat Joshua pada saat ini, menurut keterangan Kuat ya di BAP-nya, melihat Joshua pada saat itu mindik-mindik di tangga, ketika diteriakin kemudian terjadi kejar-kejaran. Semuanya tahu kondisi yang seperti itu, dan Bu Putri mengatakan dia nggak ingin terjadi sesuatu yang sangat tidak diinginkan pada saat itu. Maka disuruhlah panggil Joshua, dan Joshua minta maaf pada saat itu pada Bu Putri. Itu yang disampaikan Bu Putri ya. Dan di luar sebenarnya, di luar pintu tidak ditutup loh. Itu ada Ricky. Nah, nanti kita lihat dalam proses persidangan nanti. Tapi pertanyaannya, apakah Ricky mengetahui apa yang terjadi di dalam kamar yang katanya sampai 15 menit itu? Itu yang harus kita uji nanti di persidangan, Anggi. Kami sudah cek di kamar tersebut, di rumah tersebut. Jadi kamarnya itu 3x3 kotor dan ada 2 pintu. Satu pintu kayu putih yang tidak tertutup, pintu kayu berwarna putih, dan yang kedua itu pintu kasa untuk pintu nyamuk. Kalaupun pintu nyamuk itu tertutup, kami sudah tes, kalau bisik-bisik di dalam itu masih kedengaran di luar. Karena sebelumnya ada seorang saksi yang mendengar ada tangisan dari dalam kamar dan bahkan melihat ada sebagian tangan yang keluar
sebelum kejadian peristiwa yang saya sebutkan tadi, dan itu semuanya dihilangkan dalam dakwaan jaksa. Itu yang menjadi poin keberatan kami. Bung Fakta Febri, itu muncul di penyidikan, tapi kemudian dihilangkan. Kalaupun Anda bilang tipis ya, karena kasa di situ ya bisa mendengar suara, termasuk jika memang ada unsur kekerasan di situ, paling tidak kan si PC melakukan perlawanan, teriak atau apapun itu yang mungkin bisa didengar orang dari luar. Nah, itu makanya harus diurut tadi. Yang pertama ada peristiwa yang kita duga adalah kekerasan seksual dan kemudian ditemukan Bu Putri tergeletak. Kemudian setelah saat itu ada 2 orang saksi membawa Bu Putri ke dalam kamar. Urutannya kan seperti itu. Saat itu kemudian Ricky dihubungi, Ricky masih berada di Magelang untuk pulang ke rumah. Jadi ada jeda waktu di sana. Nah, peristiwa yang dugaan kekerasan seksual itu Ricky dan Richard itu sedang berada di luar. Kuat Ma'ruf sedang berada di depan. Salah satu pembantu sedang berada di ruang pakaian. Jadi yang terlihat, yang sempat terlihat oleh salah satu saksi adalah yang terdengar suara tangisan dari dalam kamar dan kemudian ada satu tangan yang keluar. Dan fakta ini dihilangkan, itu yang jadi persoalan. Sebagai kuasa hukum Anda mempercayai keterangan klien Anda sepenuhnya? Bukan soal percaya atau tidak percaya. Prinsip kami adalah apa yang disebut dengan professional skeptism. Kita skeptis terhadap satu informasi tunggal. Harus kita verifikasi dengan bukti lain, dengan saksi lain, dengan alat bukti yang lain, sehingga kita bisa menemukan kebenaran itu. Tadi poin kedua atau ketiga kalau tidak salah Anda menyebutkan hasil asesmen psikologis dari PC yang menunjukkan bahwa ada tekanan yang luar biasa secara psikologis ya. Pertanyaannya, apa yang menjamin bahwa tekanan itu adalah memang akibat kekerasan seksual atau tindakan seksual yang dialaminya, bukan karena stres atau tekanan psikologis akibat melihat mungkin crime scene di Duren 3? Psikolog itu kan punya metode. Kita mungkin nggak punya ilmu itu ya. Psikolog punya metode untuk melihat bagaimana kondisi kejiwaan seseorang. Apa yang menyebabkan kondisi kejiwaan terjadi seperti itu. Apakah seseorang konsisten dalam pernyataannya atau tidak. Dalam konteks Bu Putri, ada beberapa psikolog sebenarnya yang sudah melakukan assessment. Satu psikolog forensik, ini bukan kami loh yang meminta, tim kuasa hukum. Yang meminta itu adalah penyidik. Dan yang diminta adalah profesional di bidangnya masing-masing. Di bagian ini juga ada sebenarnya bagian keterangan soal Richard atau keterangan yang lain yang bisa dielaborasi lebih jauh. Kemudian ada kemarin yang terbaru, ada psikolog di Barreskrim sebelum penahanan yang juga melakukan assessment. Hasilnya kurang lebih sama, psikiater ya saat itu. Ada konsistensi di jawabannya. Ada kondisi depresi dan kemudian ada psikiater yang juga di Kejaksaan Agung yang juga melakukan assessment. Nah, kita mau percaya sama siapa? Kalau bukan kepada ahlinya ya. Hanya kepada ahlinya kita bisa merujuk kan. Baik. Gitu. Sama halnya juga kita hanya bisa percaya dengan fakta dan bukti di persidangan yang akan terus terbuka nantinya dari setiap tahapannya. Baik, sayang sekali ini waktunya sudah terbatas. Kita sudah melewati waktu untuk durasi 2 sisi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Prof. Gayus terima kasih. Bung Febri, Bung Roni terima kasih. Suaranya sampai habis ya. Bung Henry terima kasih. Yang pasti kita akan sama-sama menunggu pemirsa bagaimana semua fakta dan bukti yang dihadirkan di persidangan bisa membongkar peran masing-masing terdakwa dan menegakkan keadilan dan juga kebenaran. Saya Dwi Anggia, kita akhiri 2 sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.